Sekarang kita melaju ke fase measure. Langkah pertama dari fase measure ini adalah menetapkan standar kinerja atau performance standar. Standar kinerja adalah merupakan persyaratan atau spesifikasi yang dikenakan oleh pelanggan pada CTQ tertentu. CTQ merupakan singkatan dari Critical to Quality. Ini adalah suatu atribut penting bagi customer. Ini adalah merupakan CTQ yang dimaksud. Yang pertama adalah karakteristik dari suatu proses atau produk. Kemudian ukurannya, bagaimana kita mengkuantifikasinya. Kemudian target, spesifikasi atau batas toleransi, dan terakhir defect. Nah, di bawah ini adalah contohnya. Untuk karakteristik proses atau produk, misalnya siklus waktu dari pengiriman suatu produk sejak dia mulai diorder atau dipesan oleh pelanggan sampai diterima oleh pelanggan. Ukurannya adalah sejak dipesan sampai dikirim berapa lama waktunya. Targetnya misalnya ditetapkan adalah 6 pekan. Batas toleransinya misalnya maksimum 8 pekan. Nah, defeknya dinyatakan apabila pengiriman terlambat lebih dari 8 pekan. Contoh yang lain misalnya tentang produk. Karakteristiknya adalah berat produk. Ukurannya adalah berat per unit. Anda bisa tentukan unitnya apakah per kardus atau per buah dan seterusnya. Misalnya targetnya ditentukan 50 kg dan dengan batas toleransi atau spesifikasi antara 49 sampai 51 kg. Jadi defect dinyatakan apabila berat produk itu di bawah 49 kg atau dan di atas 51 kg. Ini adalah suatu contoh standar kinerja atau performance yang Anda tulis pada Greenberg Report. Jadi ini nanti merupakan dokumen yang Anda gunakan untuk keperluan proyek Anda. Pada keinginan pelanggan, Anda tuliskan bahwa pelanggan menginginkan produk yang baik dari segi berat per unit. Kemudian spesifikasi adalah 50 plus minus 1 kg atau targetnya 50 kg dengan batas bawah 49 kg dan batas atas 51 kg. Kemudian produk atau proses yang baik, bahwa Anda bisa tuliskan berat produk per unit akurat dan presisi. Kemudian definisi dari cacat Anda tuliskan produk dinyatakan cacat apabila berat per unit kecil dari 49 kg atau lebih besar dari 51 kg. Kemudian Anda melangkah ke langkah yang kedua daripada fase measure ini, yaitu data project Y. Di dalam langkah ini Anda akan melakukan 3 hal. 1, merencanakan pengumpulan data. Kemudian setelah ada rencana dilakukan aktivitas pengumpulan data. Kemudian memvalidasi sistem pengukuran. Setelah Anda mengumpulkan data, nanti Anda akan mengetahui bahwa apa yang Anda peroleh itu apakah sebarannya lebar dan rata-ratanya jauhkah atau dekatkah dari yang diinginkan. Ini misalnya seperti ini gambarannya. Anda lihat, ini adalah target Anda. Goalnya seperti ini. Ini yang hijau-hijau tanda panah ini adalah data yang tersebar atau masuk ke dalam goal atau target. Nah, kalau ini digambarkan merupakan kurva normal,
Jadi kurvanya adalah yang merah ini. Artinya situasi sekarang dari observasi Anda. Sementara yang kita inginkan adalah yang biru ini. Anda lihat, yang merah sebarannya lebih lebar daripada yang kita inginkan. Rata-rata yang merah berada di target. Jadi ini yang jadi masalah adalah sebarannya. Jadi disebut ini sebarannya lebar, artinya tidak presisi, tapi dia akurat. Jadi ini adalah kita sebut akurat tapi tidak presisi. Sementara yang di bawah adalah, Anda lihat, ini sebarannya sangat sempit, digambarkan yang merah ini. Sementara yang kita inginkan adalah biru. Sebarannya sempit, tapi dia rata-ratanya tidak mencapai target. Targetnya yang ini. Nah, ini yang disebut sebarannya sempit atau presisi, tapi karena tidak mencapai target, dia disebut tidak akurat. Jadi di sini masalahnya adalah masalah keterpusatan data. Nah, nanti realnya kita bisa lihat seperti apa dari contoh data yang Anda peroleh. Ini adalah data produk yang saya miliki. Anda bisa lihat saya ketik semua data itu di worksheet Minitab. Ada 50 data dari 1 sampai ke 50 ini pada kolom yang sama. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya ingin melihat sebaran datanya. Jadi yang saya gunakan adalah tadi masuk ke graph, pilih histogram, kemudian ambil yang ini, yang width split ini. Klik OK. Nah, ini kosong sini, double klik data, pindah ke sini. Kemudian Anda mau pilih scale, monggo. Tidak juga tidak apa-apa, terserah. Kemudian klik saja OK. Nah, Anda akan memperoleh dari Minitab, dari 50 data tadi, gambarannya seperti ini. Jadi kalau Anda targetnya adalah 50, batas bawahnya 49 dan batas atasnya 51, maka Anda bisa lihat sebaran datanya. Kurva normal ini yang berbentuk lonceng atau dari histogram, diagram bulk ini. Anda bisa lihat di sini juga adalah minnya 49,63. Kalau 49,63 kira-kira di sini. Ya, standar deviasinya 0,9. Di jumlah data semua ada 50. Ya. Nah, ini Anda kopikan ke format laporan Greenbelt. Jadi caranya adalah klik kanan, pilih copy graph, kemudian paste di PowerPoint. Selain itu, Anda juga ingin melihat tentang defect. Jadi caranya begini, start ke control chart, masuk ke variable chart individuals, klik ini, individuals, klik data, ya, kemudian scale, mungkin tidak perlu, atau labels, mungkin tidak perlu, ini juga tidak perlu, data option, tidak perlu, chart, nah ini, mungkin ini perlu Anda ambil tes, supaya tidak ada tes, ini centangnya dihilangkan. Klik OK. Kemudian klik OK. Ketemu grafis dari data tadi. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah rata-ratanya 49,625. Sementara upper control limitnya sekian dan lower control limitnya sekian. Titik-titik hitam ini adalah plot dari data individual. Ada sebanyak 50. Ini kopikan juga ke PowerPoint dengan cara klik kanan, copy graph, pastekan di PowerPoint. Grafis yang Anda copy dari Minitab tadi,
yang sekarang sudah berada di Green Belt Report, Anda bisa lengkapi dengan narasi-narasi untuk menggambarkan data Anda. Jadi ini adalah data berat, originalnya seperti ini. Kemudian ini adalah copy dari Minitab. Anda bisa tambahkan, ini merupakan tambahan saja nih, titik-titik LSL, USL, kemudian kurva yang merah ini adalah targetnya. Sementara yang original dari Minitab adalah kurva yang berwarna biru dan diagram histogram yang merupakan grafik dari balok-balok ini. Nah, Anda bisa lihat, saya tuliskan di sini, ini sebagai narasi, yang diharapkan adalah yang merah, yang hasil dari observasi atau real data tadi adalah yang biru. Jadi kita tambahkan di sini supaya semua bisa memahami laporan Green Belt ini, bahwa ini interpretasinya adalah data berat sebarannya lebar, ya, yang biru lebar. Data tidak terpusat, jadi min-nya atau rata-ratanya yang titik-titik biru ini jauh dari target yang diinginkan. Kesimpulannya adalah tentu ini perlu dilakukan perbaikan. Berikutnya adalah tentang defect. Anda juga bisa tambahkan narasi setelah Anda kopikan dari Minitab tadi ke laporan Green Belt ini. Anda lihat di sini Anda tambahkan ini, lingkaran-lingkaran merah ini adalah data berat yang di luar spesifikasi. Itu adalah defect. Spesifikasi Anda, sini yang saya tulis kotak kuning ini spesifikasi. Semua data yang berada di dalam spesifikasi itu bisa diterima, tapi yang di luar tidak kita terima. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi saya tambahkan di sini narasi untuk memberikan laporan kepada pembaca laporan ini atau kepada manajemen bahwa data di luar spesifikasi dalam kurung defect ada 9 titik ini. Berarti 9 dibagi jumlah data ada 50 kali 100%. Jadi data kita sejumlah 18% adalah defect. Tentu hal ini perlu kita perbaiki, maka Anda tulis di sini perlu adanya perbaikan. Nah, langkah berikutnya dari fase measure ini adalah memvalidasi sistem pengukuran. Kita gunakan toolsnya adalah gauge study. Nah, khusus untuk ini, saya akan menjelaskan nanti pada kesempatan lainnya. Jadi tunggu saja ada konten lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan validasi sistem pengukuran. Nah, dalam pengerjaan Project Six Sigma, sekarang berarti Anda sudah menyelesaikan satu fase lagi, yaitu fase measure. Langkah-langkah fase measure ini Anda cantumkan di dalam dokumen laporan Green Belt, seperti yang pertama adalah ini, yaitu standar kinerja atau performance standar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memvalidasi sistem pengukuran. Nah, ini untuk kesempatan kali ini tidak Anda cantumkan karena Anda tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang data project Y sebarannya, dan yang berikutnya adalah project Y yang sama tentang defect. Dengan demikian selesai sudah langkah-langkah yang Anda kerjakan pada fase measure ini, yaitu yang pertama menetapkan standar kinerja atau performance standards, kemudian data project Y. Nah, khusus untuk memvalidasi measurement system, pada kesempatan ini Anda tidak melakukannya. Tentang ini nanti akan saya jelaskan pada konten berikutnya. Sekian saudara, terima kasih telah menyaksikan ini. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe.